Halo semuanya, pada video ini saya akan membuat dashboard menggunakan Power BI. Ini adalah tampilan final dashboard yang akan kita buat. Dari dashboard ini, kita bisa melihat ringkasan data karyawan secara menyeluruh, mulai dari jumlah karyawan, status karyawan, hingga distribusi karyawan berdasarkan beberapa kategori. Langsung saja, langkah pertama, kita mulai dengan memasukkan data mentah ke Power BI. Caranya, klik Get Data, lalu pilih format file sesuai dengan data masing-masing. Di sini saya menggunakan file CSV. Kemudian, pilih file yang akan digunakan, dan klik Open. Ini adalah tampilan data awal yang akan saya gunakan. Selanjutnya, kita langsung saja klik Transform Data untuk mulai melakukan proses pengolahan data. Nah, ini adalah tampilan Power Query di mana kita bisa melakukan proses pembersihan dan transformasi data sebelum dimuat ke dalam Power BI. Pada bagian atas ini, Power BI biasanya menampilkan indikator atau peringatan jika terdapat data yang kosong atau format data yang tidak sesuai. Karena dataset yang saya gunakan tidak terdapat nilai kosong dan seluruh format data sudah sesuai, kita langsung saja klik Close and Play untuk memuat data ke dalam Power BI. Setelah data berhasil dimuat, di bagian kanan ini, kita bisa melihat tampilan tabel data yang digunakan. Karena dataset yang saya gunakan hanya terdiri dari satu tabel, saya akan langsung membuat measure dan kolom baru untuk keperluan analisis. Langkah pertama, kita akan membuat measure total karyawan. Caranya klik menu modeling, lalu pilih new measure. Beri nama measure total karyawan. Kemudian gunakan fungsi count dengan memilih kolom ID karyawan. Jangan lupa tutup kurung, lalu enter. Jika sudah seperti ini, artinya measure berhasil dibuat. Selanjutnya membuat measure total karyawan tetap. Sama seperti tadi, klik new measure. Ubah nama measure menjadi karyawan tetap. Gunakan fungsi calculate. Kemudian count, ID karyawan, dan tambahkan filter pada kolom status karyawan dengan nilai tetap. Untuk karyawan kontrak, caranya sama saja. Rumus yang digunakan sama seperti karyawan tetap. Perbedaannya hanya pada bagian filter, di mana nilai status karyawan kita diubah menjadi kontrak. Filter kontrak, jangan lupa pakai petik 2 ya. Selanjutnya measure total gaji. Gunakan fungsi sum pada kolom gaji pokok. Pilih gaji pokok. Setelah itu tekan enter untuk menyimpan measure. Selanjutnya kita akan membuat kolom masa kerja untuk digunakan dalam measure rata-rata masa kerja. Di menu modeling, klik new column. Beri nama kolom masa kerja. Lalu gunakan fungsi dateIf. Dengan parameter tanggal gabung, today, dan satuan year. Kalau masa kerja sudah terbentuk, kita bisa menghitung rata-rata masa kerja karyawan. Klik kembali new measure, lalu ubah nama measure menjadi rata-rata masa kerja. Lalu gunakan fungsi average pada kolom masa kerja. Kemudian tekan enter. Semua measure dan kolom sudah selesai dibuat. Sekarang kita kembali ke menu home. Dan tahap berikutnya yaitu mendesain tampilan dashboard. Pertama, kita akan membuat background untuk judul. Klik menu insert, klik shapes, lalu pilih bentuk persegi.
Sesuaikan ukurannya dengan area judul yang kita inginkan. Setelah itu, klik text box untuk menuliskan judul dashboard. Saya menggunakan font Sego UI semi bold dengan ukuran 20 dan posisi rata tengah. Dan warna teks putih, karena background yang digunakan berwarna gelap. Saya akan mengubah warna shape ini. Pergi ke shape, lalu style. Lalu ubah warnanya. Lalu sesuaikan posisi judul dengan latarnya. Selanjutnya, masuk ke menu efek dan matikan background pada text box supaya tampilannya lebih clean. Sekarang kita masuk ke visual utama. Kita akan membuat 5 card untuk menampilkan ringkasan dashboard, yaitu total karyawan, karyawan tetap, karyawan kontrak, rata-rata masa kerja, dan total gaji tahunan. Pada visualization, tambahkan visual card, lalu masukkan measure total karyawan ke bagian field. Sesuaikan ukuran card. Kemudian masuk ke format visual, kita matikan pada bagian kategori label. Lalu ubah font menjadi Sego UI semi bold dengan ukuran 40 dan warna teks menjadi putih. Pergi ke general, lalu efek. Aktifkan background dan ubah warnanya menjadi warna yang sama dengan background judul. Selanjutnya, aktifkan title, lalu isi judul dengan teks total karyawan. Font tetap Sego UI dan posisinya rata tengah. Untuk pengaturan posisi, saya sesuaikan melalui properties. Dan meletakkan card di bagian ini. Untuk card lainnya, caranya sangat mudah. Cukup copy dan paste card pertama, lalu ganti measure dan judulnya. Sesuaikan saja tata letak yang diinginkan. Sekarang, kita tinggal menyesuaikan isi dan judul setiap card-nya. Klik card, lalu ganti measure dengan karyawan tetap. Setelah itu, masuk ke format visual, pilih general, dan ubah title menjadi karyawan tetap. Langkah ini sama ya untuk mengganti isi card lainnya. Card selanjutnya, ubah judulnya menjadi karyawan kontrak. Kita ubah isi fieldnya. Ganti dengan measure karyawan kontrak. Card ini ganti dengan measure rata-rata masa kerja. Dengan cara yang sama, kita ubah judulnya menjadi rata-rata masa kerja. Untuk card terakhir, ganti measure dengan total gaji. Pergi ke general, lalu ubah judul menjadi total gaji. Setelah semua card selesai, kita akan mengatur background dashboard. Klik area kosong pada halaman, lalu masuk ke format page. Di bagian canvas setting, kita dapat mengatur ukuran tampilan dashboard, tapi di sini saya tidak mengubah tipe kanvas. Selanjutnya, masuk ke canvas background, lalu ubah warna background menggunakan warna dengan format seperti ini. Terakhir, atur transparansi menjadi 95%, supaya tampilan dashboard terlihat lebih soft dan rapih. Selanjutnya, kita akan membuat grafik untuk melihat data secara lebih detail. Grafik pertama, kita buat grafik untuk melihat komposisi karyawan berdasarkan status.
Pilih Visual Donut Chart, masukkan status karyawan ke bagian Legend, dan total karyawan ke bagian Values. Pastikan untuk klik area kosong pada dashboard terlebih dahulu, agar saat kita menambahkan grafik yang baru, grafik sebelumnya tidak ikut berubah. Setelah itu, lanjut untuk menambahkan visual berikutnya. Grafik berikutnya, saya akan membuat grafik tren total karyawan per tahun, menggunakan visual line chart, memasukkan tanggal bergabung ke bagian X-axis, dan total karyawan ke bagian Y-axis. Grafik ini membantu kita untuk melihat perkembangan jumlah karyawan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kita buat donut chart lagi untuk melihat distribusi karyawan berdasarkan jenis kelamin. Masukkan jenis kelamin ke Legend, dan total karyawan ke Values. Berikutnya, kita gunakan bar chart untuk melihat distribusi karyawan per departemen. Masukkan departemen ke bagian Y-axis, dan total karyawan ke bagian X-axis. Dengan grafik yang sama, kita juga bisa membuat grafik total karyawan per jabatan. Cukup ganti field menjadi jabatan Y-axis dan total karyawan di X-axis. Di sini grafik sudah berhasil dibuat semua. Sebelum kita mengedit detail grafiknya, saya akan merapikan tata letaknya terlebih dahulu, supaya terlihat mudah dan terlihat rapi. Untuk grafik ini, saya akan meletakkannya di bagian kanan bawah. Grafik donat ini saya taruh di bagian tengah samping supaya seimbang dengan visual lainnya. Kemudian grafik ini saya letakkan tepat di bagian tengah dashboard. Untuk ukuran dan posisi, silahkan sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Di sini saya memastikan semua grafik sejajar dan tidak bertabrakan. Grafik yang ini saya letakkan sebaris dengan grafik total karyawan per jabatan. Selanjutnya, saya akan mengedit tampilan semua grafik. Pertama, saya akan mengedit grafik total karyawan. Klik grafiknya, lalu masuk ke Detail Labels. Di bagian Option, pada Position, saya pilih Offsite. Dan untuk label konten, saya pilih Present of Total. Selanjutnya, masuk ke General. Pilih Title untuk mengubah judul grafik. Di sini, saya ubah judulnya menjadi Komposisi Karyawan Berstatus. Format judul saya menggunakan font Sego UI dengan posisi rata tengah. Kemudian masuk ke efek. Saya aktifkan shadow dan mengubah warnanya menjadi sedikit lebih soft. Grafik berikutnya juga menggunakan langkah yang sama. Aktifkan shadow dengan warna yang sama. Posisi judul rata tengah. Font tetap Sego UI. Judul grafik ini saya ubah menjadi tren total karyawan per tahun. Setelah itu, klik visual, lalu saya nonaktifkan sumbu vertikal agar tampilannya terlihat lebih bersih. Selanjutnya, untuk grafik ini saya ubah label konten menjadi Present of Total. Lalu rotation saya ubah menjadi 49 derajat. Judul grafiknya saya ubah menjadi distribusi karyawan per jenis kelamin. Dengan font yang sama yaitu Sego UI, posisi rata tengah, dan shadow tetap diaktifkan. Grafik selanjutnya saya aktifkan shadow, rata tengah, font tetap sama, dan judulnya saya ubah menjadi distribusi karyawan per departemen. Untuk grafik yang terakhir, judulnya saya ubah menjadi komposisi karyawan per jabatan. Dengan font yang sama, posisi rata tengah, dan shadow menggunakan warna yang sama.
Nah, untuk kedua grafik ini saya akan mengubah warnanya agar perbedaan tingkatannya bisa langsung terlihat. Langsung saja klik grafiknya, lalu masuk ke format visual, pilih bagian bars, kemudian klik conditional formatting. Jika tampilannya seperti ini, kita langsung saja ubah format style menjadi gradient supaya terlihat perbedaan warna berdasarkan hasil data. Selanjutnya, klik add a middle color. Di sini kita bisa menyesuaikan warna sesuai kebutuhan. Untuk contoh ini, saya menggunakan kombinasi warna dari biru muda hingga biru tua. Jika sudah, klik OK. Dan inilah tampilan grafiknya setelah diubah. Di sini saya juga akan menonaktifkan label pada legend. Bagian ini opsional, boleh digunakan, boleh juga tidak. Disesuaikan saja dengan kebutuhan dashboardnya. Untuk grafik yang satunya lagi, caranya sama persis. Dengan klik conditional formatting, ubah format style menjadi gradient, sesuaikan warnanya, lalu klik OK. Tampilannya sudah berubah, dan saya nonaktifkan juga legendnya. Selanjutnya, saya akan menambahkan shadow pada bagian card dan judul dashboard. Klik card, masuk ke general, lalu aktifkan shadow. Untuk warnanya, saya gunakan warna yang lebih soft, sedikit lebih ringan dibandingkan shadow pada grafik. Langkah ini saya terapkan juga untuk card yang lainnya. Dan shadow untuk judul. Saya rapikan lagi posisi grafiknya. Nah, sekarang dashboardnya sudah selesai kita buat. Di sini kita lihat tahun 2023 menjadi tahun dengan jumlah karyawan yang paling banyak dan terlihat naik turunnya jumlah karyawan dari tahun ke tahun. Lalu di komposisi karyawan perjabatan, kita bisa lihat kalau posisi staf sebanyak 44 karyawan, sedangkan jabatan direktur paling sedikit hanya 1 karyawan. Pada grafik ini kita bisa melihat bahwa Departemen Keuangan, Operasional, Pemasaran, dan Sumber Daya Manusia masing-masing memiliki jumlah karyawan paling besar, yaitu sebanyak 20 orang. Untuk status karyawan, perbandingan antara karyawan tetap dan kontrak menunjukkan bahwa karyawan tetap lebih dominan sekitar 71%. Dan terakhir, di distribusi karyawan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa karyawan pria lebih dominan yaitu sekitar 52%. Jadi lewat dashboard ini kita bisa mendapatkan gambaran data karyawan dengan cepat tanpa harus melihat data mentah satu persatu. Mungkin itu saja tutorial membuat dashboard menggunakan Power BI dari saya. Terima kasih.